Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Natasha. Saya dari kelas 2 BS1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan membuat video tentang pendidikan kesehatan persiapan kehamilan yang sehat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Dina Natasha. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Umurnya boleh tahu berapa, Bu? Sudah menikah berapa lama? 1 tahun. Baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan pendidikan kesehatan mempersiapkan kehamilan yang sehat. Apakah Ibu sudah mempunyai anak? Belum. Jika belum, saya akan memberitahu bagaimana persiapan kehamilan yang sehat. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Jika Ibu bersedia, saya akan mulai ya Ibu. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pasangan usia subur dan wanita usia subur. Yang pertama, usia subur berkisar antara usia 20-45 tahun, di mana pasangan laki-laki dan perempuan sudah cukup matang dalam segala hal, terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Pada masa ini, pasangan usia subur harus dapat menjaga dan memanfaatkan kesehatan reproduksinya, yaitu menekan angka kelahiran dengan metode keluarga berencana. Selanjutnya, wanita usia subur adalah wanita yang keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun. Pada wanita usia subur ini berlangsung lebih cepat daripada pria. Puncak kesuburan ada pada rentang usia 20-29 tahun. Pada usia ini, wanita memiliki kesempatan 95% untuk hamil. Dan pada usia 30-an, presentasenya menurun hingga 90%. Sedangkan memasuki usia 40, kesempatan hamil berkurang hingga menjadi 40%. Setelah usia 40, wanita hanya punya maksimal 10% kesempatan untuk hamil. Masalah kesuburan alat reproduksi merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui, di mana dalam masa wanita subur ini harus menjaga dan merawat personal hygiene, yaitu pemeliharaan keadaan alat kelaminnya dengan rajin membersihkannya. Apakah sampai sini Ibu paham? Ya. Ada yang ditanyakan atau tidak Ibu? Belum. Jika belum, saya akan melanjutkan ya Ibu. Saya akan menjelaskan tanda-tanda wanita subur dan pria usia subur. Yang pertama, wanita usia subur antara lain. Yang pertama, siklus haid. Wanita yang punya siklus haid teratur setiap bulannya biasanya subur. Satu putaran haid dimulai dari hari pertama keluar haid hingga sehari sebelum haid datang kembali, yang biasanya berlangsung selama 28 hingga 30 hari. Oleh karena itu, siklus haid dapat dijadikan indikasi pertama untuk menandai seorang wanita subur atau tidak. Yang kedua, alat pencatat kesuburan, yaitu kemajuan teknologi seperti ovulation thermometer juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mendeteksi kesuburan seorang wanita. Termometer ini akan mencatat perubahan suhu badan saat wanita mengeluarkan benih atau sel telur. Bila benih keluar, biasanya termometer akan mencatat kenaikan suhu sebanyak 0,2 derajat Celcius selama 10 hari. Namun, jika wanita tersebut tidak mengalami perubahan suhu, berarti wanita tersebut tidak subur. Yang ketiga, tes darah. Wanita yang tidak teratur, seperti datangnya haid 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, biasanya tidak subur. Jika dalam kondisi seperti ini, beberapa tes darah perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab dari tidak lancarnya siklus haid. Tes darah dilakukan untuk mengetahui kandungan hormon yang berperan pada kesuburan seorang wanita. Yang keempat, pemeriksaan fisik. Untuk mengetahui seorang wanita subur juga dapat diketahui dari organ tubuh seorang wanita. Beberapa organ tubuh seperti buah dada, kelenjar tiroid pada leher, dan organ reproduksi. Yang terakhir adalah track record.
Wanita yang pernah mengalami keguguran, baik disengaja ataupun tidak, peluang terjadi kuman pada saluran reproduksi akan tinggi. Kuman ini akan menyebabkan kerusakan dan keguguran saluran reproduksi. Apakah sampai sini Ibu sudah paham? Ya. Ada yang ditanyakan atau tidak? Ya. Jika tidak, saya lanjutkan ya Ibu. Pria usia subur antara lain yang pertama yaitu kuantitas. Jumlah sperma dalam sekali ejakulasi sangat berpengaruh kepada kemungkinan keberhasilan membuat sel telur pasangannya. Yang kedua, pergerakan. Pergerakan sperma atau motilitas yang baik harus memiliki gerakan yang kecil untuk mencapai dan membuat sel telur. Yang ketiga, struktur. Normalnya bentuk sperma terdiri atas kepala yang berbentuk oval dan berekar panjang. Selanjutnya, beberapa hal yang berdampak kepada kesuburan pria. Yang pertama, usia. Kehidupan modern membuat sebagian orang memutuskan untuk menunda memiliki anak. Padahal tingkat kesuburan dan kualitas sperma pria akan menurun seiring bertambahnya usia. Secara umum, masa subur pria kian menurun saat mencapai usia 40 tahun. Yang kedua, gaya hidup. Selain usia, gaya hidup juga berpengaruh kepada kualitas dan kesehatan sperma. Yang ketiga, suhu dan radiasi. Agar tetap subur, testis harus memiliki suhu 1 atau 2 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan suhu tubuh. Untuk itu, hindari penggunaan celana dalam yang terlalu ketat, berendam di air hangat, dan mandi air hangat karena hal itu bisa meningkatkan suhu di sekitar testis sehingga memperlambat produksi sperma. Paparan radiasi dan bahan kimia dapat merusak kesuburan seperti glikol ester dan yang bisa ditemukan pada zat. Yang keempat, pastikan bebas penyakit menular seksual. Apakah sampai sini Ibu sudah paham dan mengerti? Ya. Ada yang ditanyakan atau tidak Ibu? Ya. Jika tidak ada, saya akan mengakhiri penyuluhan kali ini ya Ibu. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya mohon pamit ya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.